Saya Avita Dwi Syukriati Purbaningsih, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, akan melaporkan aktualisasi dan habituasi dengan judul Optimalisasi Bimbingan Psikososial Individu bagi penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudageran, Banyumas. Latihan dasar CPNS bertujuan untuk membentuk CPNS yang profesional. Kegiatan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudageran, Banyumas. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudageran, Banyumas merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan sosial yang melaksanakan satu layanan, yaitu pelayanan bagi lanjut usia terlantar dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudageran, Banyumas memiliki visi dan misi sesuai dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta memiliki nilai-nilai organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016. Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dilaksanakan berdasarkan tugas peserta Latsar. Kegiatan ini diawali dengan yang pertama, identifikasi isu. Kedua, menetapkan isu prioritas menggunakan teknik APKL dan USG, kemudian menentukan penyebabnya menggunakan analisis fishbone, dan menentukan gagasan pemecah isu yang bersumber dari tugas pokok, inovasi, serta perintah atasan. Terdapat 6 kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini. Dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini terdapat perubahan kegiatan dari rancangan awal, yaitu terdapat penambahan 1 kegiatan dan 3 tahapan kegiatan yang berimbas pada berubahnya jadwal pelaksanaan pada beberapa tahapan kegiatan. Berikut ini gambaran perubahan yang terjadi. Berikut ini adalah hasil aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan. Kegiatan 1. Memaksimalkan pengisian asesmen awal dalam penerimaan calon penerima manfaat. 1. Konsultasi dengan mentor. Saya menyampaikan ide inovasi mengenai pembuatan panduan wawancara secara sopan, ramah, dan menghargai, dan melaksanakan tugas pokok sebagai bentuk inovasi sehingga mengaktualisasikan nilai adaptif, orientasi pelayanan, akuntabel, dan manajemen ASN. 2. Menyusun pedoman wawancara. Saya membuat pedoman wawancara sebagai bentuk inovasi dan dibuat sejelas mungkin agar hasil wawancara yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan pedoman wawancara, bekerjasama dengan Peksos dan pengelola bimbingan untuk hasil yang lebih baik, sehingga mengaktualisasikan nilai adaptif, akuntabel, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. 3. Melaksanakan penerimaan calon penerima manfaat dengan asesmen awal. Saya melaksanakan kegiatan asesmen awal dengan responsivitas menggunakan prinsip pekerja sosial diantaranya seperti non-judgmental dan non-diskriminasi. Saya bersikap adil menghargai perbedaan latar belakang agama setiap calon PM. Saya melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab pada hasil asesmen sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel, dan manajemen ASN. Kegiatan 2. Pembuatan form registrasi calon penerima manfaat berbasis online. 1. Melakukan diskusi dengan sesama rekan Peksos. Saya menghargai arahan dari rekan Peksos. Saya proaktif dalam memberikan ide mengenai rancangan pembuatan form dari Google Form yang melalui email Panti. Saya juga memanfaatkan teknologi informasi dengan meningkatkan kompetensi diri dari masukan kerja sosial, sehingga mengaktualisasikan nilai harmonis, adaptif, kompeten, manajemen, dan smart ASN. 2. Menyiapkan data calon PM. Saya menyiapkan data calon PM dengan responsivitas sesuai dengan permasalahan kebutuhan dan yang diprioritaskan untuk dilakukan survei. Saya juga menampilkan data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dan menambahkan beberapa keterangan seperti mengenai keadaan geopsikososial, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, manajemen, dan smart ASN. 3. Membuat dan menguji coba form registrasi calon penerima manfaat dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas terbaru sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan sumber yang ada. Saya terus belajar mengenai cara pembuatan form registrasi online dengan yang ahli di bidangnya. Saya juga bersinergi dengan pegawai dalam pelayanan pengaduan melalui form registrasi online.
sehingga mengaktualisasikan nilai adaptif, kompeten, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan 3. Mengaktifkan kembali ruang konseling. 1. Koordinasi dengan pekerja sosial dan pengelola bimbingan. Saya berkoordinasi dengan rekan sejawat pekerja sosial dan pengelola bimbingan mengenai rencana pembuatan jadwal bimbingan dan SK ruang konseling. Saya menghargai arahan, saran, dan masukan dari teman sejawat, mencatat semua arahan dengan jelas dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengaktualisasikan nilai harmonis, akuntabel, berorientasi pelayanan, manajemen, dan smart ASN. 2. Menyusun jadwal bimbingan dan SK ruang konseling. Saya juga melakukan penyusunan jadwal bimbingan dengan disiplin, integritas, dan tepat waktu sesuai waktu yang direncanakan. Dalam penyusunan SK disesuaikan dengan ideologi UUD 45 dan dasar hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabel, loyal, kompeten, manajemen ASN, dan smart ASN. 3. Pengesahan jadwal bimbingan dan SK ruang konseling. Saya mengajukan jadwal bimbingan dan SK ruang konseling secara sopan dan ramah untuk disahkan, dan saya mampu bertanggung jawab dengan SK ruang konseling dan jadwal bimbingan yang telah disahkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menghargai masukan pimpinan terkait dengan jadwal bimbingan yang nantinya KUA diikutsertakan, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, manajemen ASN, dan smart ASN. 4. Menyiapkan ruang dan administrasi. Saya memanfaatkan fasilitas kantor yang dapat digunakan sebagai ruang konseling dan bertanggung jawab penuh atas perawatan dan kebersihan, menyiapkan buku piket, dosis penerima manfaat, dan form sesuai kebutuhan penerima manfaat, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabel, adaptif, berorientasi pelayanan, manajemen ASN, dan smart ASN. 5. Sosialisasi teknis bimbingan psikososial individu. Saya mensosialisasikan teknis bimbingan psikososial individu dengan ramah, sopan, dilakukan secara transparan, meminta dukungan dan kerjasama para pegawai untuk pelaksanaannya, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan 4. Melaksanakan bimbingan psikososial individu. 1. Menyiapkan media pengarsipan dan alat. Saya menggunakan bahan dan alat kantor secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan PM. Saya menyiapkan alat tulis, speaker, laptop demi kepuasan PM. Saya selalu mengupdate data perkembangan PM demi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabel, berorientasi pelayanan, kompeten, manajemen ASN, dan smart ASN. 2. Menyusun materi bimbingan psikososial individu. Saya menyusun materi bimbingan secara sistematis dan transparan. Saya bekerjasama dan menghargai teman sejawat, sehingga mengaktualisasikan nilai akuntabel, kolaboratif, harmonis, manajemen, dan smart ASN. 3. Menyusun silabus bimbingan psikososial individu. Saya menyusun silabus dengan responsivitas penerima manfaat dan disiplin, integritas, tepat waktu. Saya bekerjasama dengan teman sejawat untuk hasil yang lebih baik, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif, serta manajemen dan smart ASN. 4. Koordinasi dan kerjasama dengan KUA. Saya mengucap salam dan mengetuk pintu sebelum masuk KUA. Saya menyampaikan rencana kegiatan dengan sopan untuk menjalin kerjasama dalam bimbingan psikososial individu, dan saya menghargai saran dan masukan dari penyuluh agama, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, kolaboratif, harmonis, dan manajemen ASN. 5. Melakukan bimbingan psikososial individu. Saya melakukan bimbingan psikososial individu dengan adil, menghormati, dan menghargai latar belakang dan agama penerima manfaat. Saya melakukan bimbingan psikososial individu sesuai dengan prosedur dan kode etik pekerja sosial. Saya bekerja sama dengan KUA dalam pelaksanaan bimbingan psikososial individu dengan menggunakan metode social casework, teknik penguatan positif, motivasi, wawancara, dan terapi relaksasi, serta kursi kosong, sehingga mengaktualisasikan nilai harmonis, akuntabel, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan 5. Meningkatkan peran keluarga penerima manfaat. 1. Membuat petunjuk teknis dan silabus bimbingan keluarga. Saya memperhatikan responsivitas penerima manfaat dan keluarga dalam penyusunan petunjuk teknis. Saya membuat dengan cermat dan bertanggung jawab, bekerjasama dengan rekan sejawat untuk menghasilkan juknis yang lebih baik, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. 2. Membuat undangan. Saya membuat undangan disesuaikan dengan waktu kegiatan penerima manfaat, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. 3. Melaksanakan bimbingan keluarga penerima manfaat. Saya melaksanakan bimbingan keluarga sesuai dengan prosedur dan teknik pekerja sosial,
metode social casework, serta teknik triangulasi data. Saya melaksanakan bimbingan berupa edukasi sesuai petunjuk teknis. Saya menghargai latar belakang penerima manfaat, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, manajemen, dan smart ASN. Kegiatan 6. Evaluasi hasil bimbingan psikososial individu. 1. Menyusun lembar wawancara evaluasi. Saya memperhatikan responsivitas penerima manfaat dalam penyusunan lembar wawancara. Menyusun dengan cermat, efektif, dan efisien. Saya melaksanakan evaluasi melalui wawancara dengan kualitas terbaik, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, manajemen ASN, dan smart ASN. 2. Melakukan wawancara evaluasi terhadap penerima manfaat. Saya melakukan wawancara evaluasi dengan bersikap ramah, sopan, dan bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Saya bersikap adil dan menghargai pendapat penerima manfaat, dan saya melaksanakan tugas dengan jujur dan dapat dipercaya pada hasil wawancara yang diperoleh, sehingga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dengan harmonis, akuntabel, manajemen ASN, dan smart ASN. 3. Mengolah data hasil wawancara evaluasi. Saya bertanggung jawab untuk mengolah atau melakukan analisis data hasil wawancara dengan cermat sebagai bahan evaluasi. Saya mengolah data dan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk korea naratif, merupakan perwujudan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Penyusunan laporan evaluasi demi meningkatkan kualitas bimbingan keluarga yang akan dilaksanakan sesuai kondisi permasalahan PN. Mengaktualisasikan nilai akuntabel, kompeten, berorientasi layanan, manajemen ASN, dan smart ASN. 4. Melaporkan laporan evaluasi hasil. Saya melaksanakan evaluasi dan melaporkannya secara jelas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Saya menerima kritik dan saran sebagai masukan yang membangun, salah satu perwujudan nasionalisme. Sila keempat, saya menerima saran dan masukan demi meningkatkan kompetensi diri untuk keberlanjutan bimbingan keluarga. Mengaktualisasikan nilai akuntabel, loyal, kompeten, manajemen, dan smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Sumira, umur saya 60 tahun, asal Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Setelah saya dibimbing oleh Bu Vita, bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, lebih lega. Ini tes terapi ya, jadi fotonya belum ada enak. Ya orang kembung, orang beri, rasanya orang lurah, orang lemes lah. Dengan adanya kegiatan bimbingan keluarga, saya menjadi lebih tahu dan paham mengenai kondisi mbah saya di panti. Saya juga ikut serta berperan memotivasi mbah saya di panti agar mbah Sulina di panti lebih semangat. Semoga kegiatan ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas terhadap penerima manfaat PPSLU Sudagaran Banyumas. Bagi saya sangat bermanfaat dan memberikan sumbangsi positif untuk meningkatkan keberhasilan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial antara penerima manfaat di dalam PPSLU Sudagaran Banyumas. Kegiatan tersebut juga mengajukan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itulah tadi hasil aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan pada 23 Maret sampai 11 Mei 2022. Adapun rencana aksi selanjutnya sebagai berikut. Capaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan adalah sebesar Adapun rincian dari aktualisasi nilai-nilai dasar ASN adalah sebagai berikut. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi penerima manfaat, pembimbing, dan keluarga penerima manfaat.